Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma yang berjudul perbandingan efisiensi linear search dan binary search pada proses pencarian nama siswa dalam struktur data array. Di sini saya mewakilkan kelompok 4 dengan Clara Blinka Leticia, Muhammad Arya Prajapa Maestra, dan Kevin Raja Pradana. Mata kuliah ini diampu dengan dosen Bubias Yulisa Geni, Eskom Mkom. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang ada 4. Yang pertama sistem presensi siswa menggunakan array. Yang kedua pencarian data menjadi lambat saat jumlah siswa bertambah. Yang ketiga algoritma pencarian mempengaruhi sistem. Dan yang keempat linear search dan binary search memiliki efisiensi yang berbeda. Struktur data array merupakan salah satu struktur data yang paling sering digunakan dalam sistem informasi, termasuk dalam sistem presensi siswa di lingkungan sekolah. Dalam sistem presensi, pencarian nama siswa merupakan aktivitas yang sering dilakukan. Namun, seiring bertambahnya jumlah data siswa, proses pencarian dapat menjadi semakin lambat apabila algoritma yang digunakan tidak efisien. Yaitu yang ketiga ada tujuan penelitian berisi berisi tentang menjelaskan cara kerja linear search dan binary search dan membandingkan efisiensi waktu pencarian dan menentukan algoritma yang paling efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja algoritma linear search dan binary search dalam pencarian data siswa pada array. Yang kedua, bagaimana perbandingan efisiensi waktu antara linear search dan binary search. Yang ketiga, ada algoritma pencarian manakah yang lebih sesuai digunakan dalam pencarian siswa pada array. Selanjutnya ada penjelasan algoritma yang dianalisis. Algoritma yang dianalisis pada tugas besar ini adalah linear search dan binary search. Kedua algoritma digunakan untuk melakukan pencarian data dalam struktur array dan memiliki perbedaan signifikan dalam cara kerja serta efisiensi pencarian. Saya di sini akan menjelaskan linear search dulu. Linear search merupakan algoritma pencarian yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen satu persatu dari awal array hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan binary search. Binary search merupakan algoritma pencarian yang lebih efisien dibandingkan linear search. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer dengan membagi ruang pencarian menjadi dua bagian pada setiap langkah. Selanjutnya, di sini ada konsep kompleksitas algoritma, kompleksitas waktu, time complexity. Kompleksitas waktu menunjukkan beberapa banyak langkah yang harus digunakan algoritma untuk menyelesaikan proses pencarian berdasarkan ukuran data yang diberikan dan dianalisis dengan standar base case, average case, dan worst case. Selanjutnya ada kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang menjelaskan beberapa besar memori tambahan yang dibutuhkan algoritma selama proses eksekusi di luar data utama yang diproses. Dari konsep kompleksitas algoritma ini menggunakan notasi Big O, Big Omega, dan Big Theta. Selanjutnya linear search, mencari data satu persatu dari awal array, tidak memerlukan data terurut. Kompleksitas waktunya dapat digunakan notasi base case sama dengan 0 sama dengan 1. Average dan worst case O sama dengan N. Selanjutnya ada binary search menggunakan metode divide and conquer, data harus terurut. Kompleksitas waktunya menggunakan notasi base case O sama dengan 1 dan average dan worst case-nya O sama dengan log N. Di sini saya sudah menyiapkan sintaksis programnya. Saya menggunakan input IOStream, vektor, algoritma, string, dan limit. Di sini saya akan menggunakan struktur data siswa. Struktur data siswa berisi struktur data siswa, ID, nama, dan nilai. ID menggunakan tipe data integer, nama menggunakan tipe data string, dan nilai menggunakan tipe data integer. Di sini saya akan menjelaskan tampilan data pada menu utama. Di sini nanti akan tercantum pada menu utama nomor 1. Yang kedua, tambah data. Tambah data akan menggunakan nomor 2 pada menu utama. Dan update data pada nomor 3, update data siswa. Di sini. Dan yang keempat ada hapus data siswa. Kemudian ada pencarian linear search. Linear search di sini. Pada linear search menggunakan pencarian berdasarkan nama dan nilai. Selanjutnya ada binary search. Binary search juga sama menggunakan pencarian berdasarkan nama dan nilai. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan programnya. Di sini saya sudah menyiapkan 15 data siswa dengan ID, nama, dan nilai. Dan yang kedua saya akan mencoba menambah data siswa. 16, bikin saja.
Maksud data siswa, nilai siswanya 75. Kemudian ada update data siswa pada nomor 3. Di sini saya akan mengupdate Dian Ferdi ID 10 dan nilainya 65. Di sini saya akan mengupdate nilai dengan pengupdatean nilai ke 75. Kemudian saya akan menghapus data siswa. ID yang saya ingin hapus bernama Raka Nur Rahman, yaitu ID 14. Jika saya mengecek Raka Nur Rahman di ID 14, yaitu sudah terhapus. Kemudian saya akan mencoba menggunakan pencarian linear search. Yang pertama ada nama, yang kedua ada nilai. Saya akan mencoba menggunakan pencarian sebagai nilai. Nilai siswanya yaitu 67. Di sini ditemukan linear search pada ID keempat dengan nama Dimas Setiawan. Dan kemudian saya akan menggunakan pencarian binary search pada nomor 6. Di sini saya akan menggunakan pencarian berdasarkan nama. Masukkan nama siswa, saya di sini akan mencoba dengan nama Gita Amadia. Gita Amadia ditemukan pada ID ke-7. Kemudian keluar nomor 7. Muncul notifikasi terima kasih program selesai. Jadi saya masuk ke hasil pengujian. Di hasil pengujian ini ada linear search. Nah, di linear search ada waktu tergantung pada posisi data. 2, lambat pada data akhir. Nah, yang binary search ada waktu lebih cepat dan stabil, lalu jumlah perbandingan lebih sedikit. Nah, di hasil pengujian, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, linear search menunjukkan waktu pencarian yang sangat bergantung pada posisi data yang dicari di dalam array. Apabila data berada di awal array, waktu pencarian relatif cepat, namun jika data berada di akhir, waktu pencarian menjadi lebih lama. Nah, sebaliknya, binary search menunjukkan waktu pencarian yang lebih cepat dan stabil dengan jumlah perbandingan lebih sedikit, terutama pada data berukuran besar. Nah, lalu di sini ada analisis kompleksitas, yaitu ada algoritma. Nah, si algoritma ini ada linear search, binary search, lalu kompleksitas waktunya O sama dengan N, lalu O sama dengan log N. Nah, lalu kompleksitas ruangnya O sama dengan 1, lalu O sama dengan 1. Nah, dari hasil analisis kompleksitas algoritma, linear search memiliki kompleksitas waktu O sama dengan N, sedangkan binary search memiliki kompleksitas waktu O sama dengan log N. Dari sisi kompleksitas ruang, kedua algoritma memiliki kompleksitas O sama dengan 1, karena tidak memerlukan memori tambahan yang disignifikan. Lalu hal ini menunjukkan bahwa binary search lebih unggul dari sisi waktu, lalu sementara keduanya sama-sama efisien dari sisi penggunaan memori. Nah, lalu kesimpulannya yaitu 1. Linear search cocok untuk data kecil dan tidak terurut. Lalu yang kedua, binary search lebih efisien untuk data besar. Lalu yang ketiga, pemilihan algoritma sangat mempengaruhi performa sistem. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa linear search cocok digunakan pada data berukuran kecil atau data yang tidak terurut. Sementara binary search lebih direkomendasikan untuk data berukuran besar karena memiliki waktu pencarian yang lebih cepat dan stabil. Oleh karena itu, pemilihan algoritma pencarian yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa sistem secara keseluruhan. Terima kasih.